semuanya, selamat sore. Nosa tes suara dulu ya, boleh jempolnya ketika teman-teman mendengar dengan jelas suara Nosa. Oke, mantap. Sebelum dimulai nih, Nosa mau menyapa teman-teman semuanya. Boleh banget di kolom chat ya, ini dari daerah mana aja nih yang bergabung di acara Author Development, penerbit Halo Adil Sejahtera atau penerbit HAS. Boleh di komen teman-teman dari kota mana aja nih? Ada dari Batam, Tangerang, Cirebon, Gersik, Madiun, Jambi, Mojokerto, Bandung, Bogor, Jogja, Bali. Wah, ini seluruh Nusantara ya teman-teman di sini. Nah, boleh banget juga teman-teman emotikonnya, entah itu love, jempol, tepuk tangan, atau kemeriahan yang menggambarkan suasana hati teman-teman sore hari ini. Oke, mantap sekali. Sekarang udah jam 3.10 ya teman-teman, dan teman-teman pastinya sudah menunggu-nunggu hari ini ya. Kita bersama-sama di weekend, berceria bersama, menambah ilmu bersama di sini. Jadi Nosa buka dulu ya teman-teman acaranya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam hangat untuk kita semua, teman-teman. Puji syukur kita panjatkan karena hari ini, sore hari ini, kita dapat berkumpul dalam webinar yang sangat relevan nih dengan kehidupan kita saat ini. Khususnya di era media sosial dan banjirnya informasi ya, teman-teman. Jadi webinar kali ini, penerbit Halo Adil Sejahtera atau penerbit HAS, mengangkat tema satu tulisan berjuta validasi, cara berhenti mengejar likes dan mulai membangun arti. Jadi tema ini mengajak kita untuk kembali melihat makna dari sebuah tulisan, bahwa menulis bukan hanya tentang angka, filler, dan juga tentang banyaknya apresiasi yang terlihat di layar, namun juga tentang dampak, kejujuran, dan arti yang bisa tinggal lebih lama. Seperti itu ya teman-teman. Di tengah budaya serba cepat ini dan kebutuhan akan pengakuan instan, seringkali kita lupa nih teman-teman bahwa satu tulisan yang tulus dapat menjadi penguat, penyembuh, dan bahkan pengubah sudut pandang seseorang. Karena itu, melalui webinar kali ini, kita akan belajar bersama bagaimana membangun karya yang bermakna, autentik, dan tetap bernilai di tengah tekanan validasi. Jadi tentunya acara ini teman-teman akan semakin menarik karena telah hadir nih ya dengan kita narasumber yang luar biasa nantinya yang akan berbagi pengalaman, pandangan, serta insight yang inspiratif kepada kita semuanya. Nah, saya Ayunosa selaku moderator akan memandu jalannya acara hingga selesai. Semoga diskusi hari ini berjalan lancar, hangat, dan memberikan manfaat untuk kita semua. Oke, sebelum kita menyapa dan Nosa memperkenalkan siapa sih yang akan menemani Nosa di webinar kali ini, Nosa ingin membacakan beberapa peraturan penting untuk teman-teman peserta ya, yaitu teman-teman mohon untuk meng-off-kan mic-nya selama kegiatan ini berlangsung, kecuali Nosa sumber nantinya narasumber juga memberikan kesempatan ke teman-teman. Jadi minta tolong untuk menghargai panitia ya teman-teman. Jadi mohon bantuannya untuk tertib dari awal sampai akhir. Nah, teman-teman juga kemarin banyak sekali yang mempertanyakan apakah webinar gratis dari Data Pustaka ini atau penerbit khas Halo Adil Sejahtera ini mendapatkan sertifikat. Ya, tentunya dapat sertifikat. Jadi teman-teman, persyaratannya adalah teman-teman mengikuti dari awal sampai akhir, yang mana nanti dari tim panitia itu memberikan 2 kali absensi ya. Jadi nanti yang mendapatkan sertifikat itu bisa dicek oleh teman-teman panitia apakah benar-benar mengikuti dari awal sampai akhir. Seperti itu ya teman-teman ya. Boleh like-nya ketika teman-teman sudah paham alur dari webinar kita pada sore hari ini.
Oke, mantap sekali. Oke, tidak usah menunggu lama-lama ya teman-teman. Kita sambut narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Kak Fatimah Zahra. Mohon bantuannya untuk dipin teman-teman. Oke, mantap. Kita sapa dulu. Halo Kak Zahra. Halo Kak, Oke, selamat suara sore teman-teman semuanya. Kak ya. Suara Halo, Nusa di Kak suara aku Fatimah terdengar gimana? jelas nggak? Aman, aman, aman. Terdengar Suara jelas. Nusa? Oke, mantap. Oke, lanjut ya. Di sini Nosa akan memperkenalkan siapa yang akan mengisi webinar kita pada sore hari ini, yaitu Kak Fatimah Zahra. Beliau ini merupakan penulis dari buku Luka yang Terlewatkan. Nah, buku ini nanti mungkin akan disepil sedikit oleh Kak Zahra. Buku ini mengangkat tentang apa seperti itu. Nah, Kak Zahra ini merupakan mahasiswa ya teman-teman, mahasiswa di salah satu universitas, yaitu Universitas Pamulang, dan beliau sekarang sedang menjalankan program sarjana manajemen sampai sekarang ya teman-teman. Dan Kak Zahra ini memiliki beberapa keahlian, terutama menjadi digital kreator dan juga sebagai seorang penulis, seperti itu. Nah, tidak hanya itu saja teman-teman, Kak Zahra ini juga merupakan volunteer event Pekan Raya Manajemen di Universitas Pamulang pada tahun 2022. Terus juga anggota HIMA Universitas Pamulang di tahun 2023. Juga ternyata di tahun 2025 kemarin Kak Fatimah ini anggota atau kepala divisi fotografi UKM Lingkar Kreatif Universitas Pamulang di tahun 2025. Dan beliau ini juga memiliki beberapa keahlian, yaitu diantaranya keahlian fotografi, videografi, desain grafis, dan Kak Zahra ini juga sangat aktif dalam program kreatif maupun komunikatif lainnya, seperti itu. Jadi mungkin teman-teman bisa langsung berkenalan dengan Kak Zahra nantinya. Dan Kak Zahra, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Oke, silakan Kak Zahra. Baik, selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra, sesuai yang disampaikan sama Kanosa. Saya mahasiswa semester akhir di salah satu universitas Pamulang. Saat ini saya juga sedang menempuh kegiatan selain kuliah, yaitu memulai bisnis kecil-kecilan yang ada di bidang konten kreator maupun di bidang kreatif seperti foto, video, maupun editing dan desain. Saya penulis dari buku novel Luka yang Terlewatkan. Buku novel Luka yang Terlewatkan itu sendiri mengisahkan tentang persahabatan maupun juga kisah cinta yang dialami oleh karakter utamanya, yaitu yang bernama Cinta. Novel ini juga menggambarkan bagi diri saya makna yang sangat dalam, yaitu bagaimana caranya kita untuk memahami seseorang yang memang benar-benar ada di saat kita lagi susah maupun senang. Dan novel ini juga mengajarkan saya untuk terus bertumbuh menjadi lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Boleh reaksinya untuk tidak sabar belajar bersama dengan Kak Zahra pada sore hari ini. Oke, udah pada semangat banget nih Kak Zahra rupanya. Oke, kita lanjut aja, tidak usah berlama-lama ya Kak Zahra, karena teman-teman ini udah sangat bersemangat, apalagi di grup webinar ya. Jadi Nosa persilahkan untuk Kak Zahra memaparkan materi pada sore hari ini.
Ya, baik teman-teman, selamat sore lagi. Kali ini kita bakal membahas materi yaitu mengenai satu tulisan berjuta validasi, cara berhenti mengejar likes dan juga mulai membangun arti. Teman-teman pernah nggak sih ngerasain di mana kita memposting sesuatu tentang tulisan kita, menurut kita itu kurang bagus gitu. Padahal hanya karena tidak ramai likes-nya, tapi akhirnya kita jadi minder sendiri nih. Pernah nggak teman-teman ngerasa kayak gitu? Pernah? Boleh reaction jempolnya kalau pernah merasakan hal yang sama di saat kita punya tulisan bagus nih, tapi pas kita posting kita ngerasa jadi nggak pede karena likes-nya tuh kecil gitu. Saya juga pernah kok mengalami hal yang serupa, tapi pada akhirnya saya memikirkan bahwa sebenarnya likes itu hanyalah faktor eksternal dari apa yang kita tulis. Karena tulisan yang kita kerjakan atau yang kita buat itu kan dari insting kita sendiri kan. Berarti itu sebuah makna yang harusnya kita pelajari oleh diri kita sendiri gitu. Tidak harus tergantung atau mempengaruhi faktor eksternal yang membuat kita jadi down seperti itu. Mungkin di materi kali ini kita juga bakal belajar lebih banyak lagi supaya gimana caranya kita nggak overthinking mengenai likes maupun juga viewers yang mungkin membuat kita kadang jadi ngerasa insecure sendiri gitu sama karya kita sendiri. Boleh kakak untuk slide-nya? Oke, baik. Mungkin untuk yang perkenalan sudah sepertinya ya, sudah perkenalan tadi di awal. Boleh next slide lagi, Kak? Langsung saja ke materinya, boleh? Oke, stop. Oke, slide pertama kita akan membahas fenomena Gen Z di era digital kali ini. Media sosial tuh teman-teman memang sangat-sangat banget mempengaruhi di era sekarang, apalagi para Gen Z. Jadi validasi yang terus memuncak pada di media sosial itu ada likes, followers, dan juga engagement. Itu tadi yang saya bilang di awal, banyak banget nih konten kreator muda, terutama Gen Z, yang mengalami burnout, overthinking, sampai kehilangan makna sendiri dalam berkarya. Jadi saya pribadi juga sempat mengalami di mana melihat likes orang lain lebih banyak dibanding saya, melihat viewers orang lain lebih banyak dibanding saya. Kok karya orang lain kok lebih banyak dilihat dibanding saya? Tapi saya berpikir gini teman-teman, kenapa saya berfokus kepada likes itu? Kenapa saya berfokus kepada engagement itu? Karena menurut saya meluapkan karya saya sendiri itu untuk meluapkan juga kegelisahan saya. Kegelisahan saya yang saya luapkan menjadi sebuah karya yang bisa dinikmati oleh orang banyak maupun relatable sama teman-teman lainnya seperti itu. Mungkin beberapa hal dari tulisan saya memang tidak relate sama beberapa orang. Makanya mungkin orang lebih tertarik karya orang lain dibanding karya saya. Tapi saya tidak putus asa, tidak selalu burnout, apalagi overthinking sebegitunya. Karena itu tadi, pencapaian saya berkarya adalah untuk diri saya sendiri terlebih dahulu, baru jika memang orang-orang menikmati karya saya, itu adalah bonus dan juga suatu anugerah untuk saya pribadi kepada yang telah membaca karya saya sendiri. Seperti itu. Teman-teman di sini kira-kira pernah ngerasa pengen bikin karya tapi maju mundur nggak sih? Coba reaction-nya kalau pernah. Nah, memang itu suatu hal yang sangat sulit sebenarnya kalau memang dari kita sendiri itu tidak merasa cukup gitu. Jadi saya mempraktikkan ke diri saya untuk merasa cukup dengan apa yang saya punya, dengan apa yang saya keluhkan, dengan apa yang saya olah dari keluh kesah menjadi sebuah karya gitu. Jadi ketika kita merasa cukup, kita tidak akan pernah menengok lagi, melihat atau berfokus patokannya kepada likes, followers, maupun engagement itu. Seperti itu. Boleh slide-nya, Kak? Oke, the validation trap. Nah, sebelumnya karena kita
sudah tidak terlalu berpatok nih teman-teman sama likes, followers maupun engagement. Karena menurut saya juga isi kepala dan isi pengalaman itu tidaklah menjadi suatu aset yang terlalu mempengaruhi faktor likes, teman-teman. Jadi gini, ketika kita punya isi kepala, ketika punya pengalaman yang sangat-sangat, bahkan keresahan kita pribadi yang bisa kita bagikan secara positif, itu tuh menjadi sebuah aset yang sangat-sangat bernilai gitu. Jadi likes tadi, balik lagi, likes maupun followers dan engagement itu tidak terlalu berpatok pada karya kita sendiri. The validation trap, teman-teman ada yang tahu nggak sih apa? Kalau yang tidak tahu mau tahu, boleh komen maupun reaction. Oke, boleh slide Kak? Oke, sip. The validation trap itu yaitu kondisi ketika rasa percaya diri kita bergantung pada respon orang lain di media sosial. Contohnya, ada tulisan aku jelek karena sedikit likes. Aku harus viral dulu baru dianggap bagus. Kalau tidak ramai berarti tidak berarti. Ini adalah contoh-contoh kalimat yang ketika ngerasa burnout ataupun terlalu berpatok mengarah kepada likes, engagement, maupun followers, teman-teman. Oke. Kenapa sih likes itu tidak pernah cukup? Fakta tentang validasi di dunia digital ini juga sangat bersifat cepat dan sementara. Jadi kadang tuh membuat kita membandingkan terus diri kita sendiri kepada orang lain dan terlalu ketergantungan akan media sosial yang ada di kalangan masyarakat yang setiap hari mungkin kita selalu buka media sosial seperti itu. Dan ini juga kadang membuat apa ya, emosional kita jadinya itu tadi tidak beraturan, terlalu overthinking, terlalu memikirkan bagaimana nanti kalau likes-nya sedikit, bagaimana nanti viewersnya kalau nggak banyak, bagaimana nanti kalau nggak viral gitu. Terlalu banyak pemikiran yang memang seharusnya tidak usah dan tidak perlu terlalu dipikirkan sebegitunya, karena balik lagi kita harus merasa cukup kepada karya kita sendiri maupun kepada diri sendiri, seperti itu. Likes bisa saja berhenti dalam sehari, tapi menurut saya tulisan itu bisa bertahun-tahun. Jadi likes itu hanya hari aja juga udah, besokannya lupa, ada yang viral lagi, pasti yang viral tersebut yang bakal dipacu oleh orang-orang di sosial media gitu kan. Jadi tidak bertahan lama teman-teman. Tapi ketika kita untuk berkarya dan merasa cukup atas karya kita sendiri, itu bisa bertahan selama bertahun-tahun gitu. Contoh, buku novel Luka yang Terlewatkan yang saya buat itu sekitaran tahun lalu atau bahkan 2 tahun lalu untuk persiapan awalnya banget, dari awalnya banget. Itu tuh sampai detik ini teman-teman masih ada yang alhamdulillahnya ngerasa relatable dengan tulisan saya gitu. Jadi ketika buku ini terbit, ketika buku ini ada nyata, mungkin itu bisa menjadi memorable buat teman-teman yang secara tidak langsung relate akan cerita novelnya. Seperti itu. Jadi dia bertahan bertahun-tahun maupun nanti 2 tahun ke depan, sudah 3 tahun ke depan, seperti itu. Tapi kalau likes, kita berpatok hanya kepada likes, itu mungkin tidak bertahan lama. Seperti itu. Boleh next slide, Kak? Oke, ini ada buku versus konten teman-teman ya. Konten cepat itu cepat viral, terus juga fokus kepada angka, cepat dilupakan juga, dan konsumsinya sangat instan seperti yang saya bilang sebelumnya. Lalu kalau tulisan atau buku itu bertahan secara lama teman-teman, bertahan bisa sampai bertahun-tahun. Fokusnya juga kepada maknanya yang membekas dan menjadi refleksi yang mendalam bagi seseorang yang membaca maupun relate akan tulisan kita maupun karya yang telah kita buat teman-teman. Jadi menulis itu juga bukan tentang dilihat banyak orang, tapi tentang menyelamatkan isi kepala kita sendiri. Jadi kalau misalkan kita atau kepada orang lain, itu tadi kita juga jadi stres sendiri, kita jadi malah membuat kita juga
stop di situ pas untuk karya selanjutnya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita memang fokus kepada karya kita sendiri, kita akan terus menaruh atau membawa jiwa kita tuh kepada karya kita sendiri agar karya kita tetap bertahan lama. Fokus juga terhadap maknanya. Seperti itu. Dan bisa membekas juga dalam hati kita sendiri, teman-teman. Boleh kan next slide-nya? Self-management for writers. Oke, teman-teman. Kenapa sih kita tuh perlu memanage diri kita sendiri? Karena sebagian kita dalam hidup ini 24 jam itu kita masing-masing punya waktu itu kan, 24 jam. 24/7 itu kita masing-masing punya waktu itu. Tapi bagaimana cara kita mengelola waktu tersebut menjadi berarti dan menjadi sangat bermakna untuk diri kita sendiri, bahkan bisa membuat orang lain benefitnya menjadi positif gitu loh. Bisa menggantungkan rasa kepercayaan diri kita juga terhadap waktu yang sudah kita kelola seperti itu. Oke, next slide ya Kak. Oke, sebagai mahasiswa manajemen, saya juga perlu yang namanya memahami apa itu tentang manajemen, betul? Dan bukan hanya saya sebagai mahasiswa manajemen, tapi sebagai kita manusia, seseorang juga harus perlu yang namanya mengetahui manajemen itu apa dan bagaimana kita caranya memanage waktu itu tadi. Kita semua sama punya waktu yang sama, tapi bagaimana kita mengelola dengan baik. Di sini ada 3 contoh yang saya ambil dari prinsip dasar manajemen, yaitu ada planning, organizing, dan controlling. Planning itu apa sih teman-teman? Planning itu cara merencanakan penulis. Itu kan tema utama. Kan target kecil, buat jadwal yang realistis. Contohnya, seperti 15 menit menulis per hari, atau 1 halaman per minggu, dan ide per notes-nya, 1 ide per notes-nya. Jadi gini, kebiasaan saya pribadi, ketika saya sedang berada di luar, ketika saya sedang berada di tempat umum, teman-teman, saya merasakan keresahan yang sama, entah itu melihat kemacetan di jalanan atau seperti apa, ketika ada ide, saya langsung tulis di notes, teman-teman. Saya langsung tulis di notes, jadi ada notes khusus di handphone saya, di mana ketika saya ada ide, langsung saya taruh gitu. Saya mengikuti langkah ini juga sebenarnya atas dasar apa ya, dibilang tuh rasa kagumnya saya terhadap penulis yang cukup terkenal, yaitu Karaditya Dika. Saya juga memang sangat terkagum-kagum oleh dia dengan caranya beliau menulis. Beliau tuh benar-benar apa yang beliau resahkan, dia langsung tulis teman-teman di notes-nya. Dan dari notes 1 ide itu, 1 cerita itu, 1 kalimat itu, kita bisa kembangkan di kala kita punya waktu luang yang cukup panjang, teman-teman. Yang telah kita ada seperti itu. Sinyal aman Kak Zahra? Halo Kak, coba bisa terdengar jelas? Aman sekarang aman. Oke. Maaf ya. Maaf ya. Oke. Lanjut ya teman-teman. Yang berikutnya itu ada organisasi teman-teman. Mengelola ide dengan menggunakan apa? Balik lagi tadi. Ada yang notes handphone, ada yang Google Doc, ataupun voice note juga bisa, maupun journaling sebelum kalian mau tidur. Saya juga biasanya melakukan journaling sebelum saya tidur. Contohnya, hari ini saya pergi kemana? Dengan siapa? Juga bisa pisahkan terkait ide, quotes, maupun pengalaman pribadi dan draft tulisan itu sendiri. Makanya ketika dipisahkan,
ketika dipisahkan dan kita satu persatukan menjadi satu, itu juga menjadi sebuah cerita kan teman-teman. Itulah yang saya konsisten lakukan ketika saya mulai menulis novel Luka yang Terlewatkan, yang memang basic story-nya dari kisah hidup saya, tapi juga saya mencari inspirasi dari luar, entah apa yang saya rasakan pada saat itu maupun juga ide-ide quotes yang saya temui seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada controlling teman-teman. Controlling itu evaluasi tanpa menyiksa diri. Kenapa sih kita harus perlu evaluasi teman-teman? Karena terkait apa yang sudah kita tulis, apakah bisa mengembangkan cerita dengan relate-nya tujuan kita membuat sebuah karya atau tidak. Jadi balik lagi fokus kepada karyanya. Kenapa kamu mau membuat karya tersebut? Dan apa sih yang bikin kamu merasa cukup terhadap karya tersebut? Kalau saya pribadi dari novel Luka yang Terlewatkan, saya sangat merasa cukup ketika saya bisa meluapkan apa yang saya rasakan di dalam cerita tersebut. Lalu, tanyakan lagi kepada diri sendiri, apa yang kamu rasakan saat menulis? Apakah tulisan ini sangat jujur? Apakah kamu menikmati prosesnya gitu, teman-teman? Bukannya terpatok atau terfokus kayak, aduh, nanti enggak ya bukunya? Bukunya banyak baca enggak ya gitu. Entah bukunya mau dibaca banyak orang maupun tidak, teman-teman, itu bisa bikin balik lagi tadi menjadi burnout kalau kita fokus hanya di viewersnya, di followersnya, engagementnya segala macam seperti itu. Makanya kita harus membuat karya itu menjadi benar-benar bermakna ketika kita memang bisa menghasilkan karya memang kita pun tahu, kita pun menguasai, dan itu pun menjadi basic dasar kita untuk mengetahui apa yang telah kita buat karya tersebut gitu teman-teman. Jadi bisa dinikmati oleh berbagai kalangan maupun yang sangat-sangat relate terhadap tulisan kita sendiri. Jadi tidak semua tulisan itu harus viral teman-teman. Yang penting jujur, lebih membekas, relatable, dan sangat manusiawi. Karena orang mungkin lupa sama postingan kamu, tapi mereka akan mengingat perasaan saat membaca tulisan kamu gitu teman-teman. Boleh kan next slide-nya? Right, ice therapy. Next Kak, boleh? Oke, teman-teman. Sesuai yang saya ceritakan, saya akan menceritakan sebuah pengalaman saya ketika saya menulis novel Luka yang Terlewatkan ini. Karena saya sangat terbantu dengan novel saya sendiri, karya saya sendiri, yaitu ketika menulis, ketika membuat novel ini, membangun cerita satu demi satu, bab demi bab, sampai akhir novel tersebut, saya benar-benar bisa memahami yang namanya emosi. Lalu juga kecemasan yang ada dalam diri saya juga mulai meredam. Lalu juga mengurangi overthinking yang ada terus bertanya-tanya di kepala. Juga bisa menjadi lebih mengenal diri saya sendiri. Kadang memang kita tidak butuh jawaban, kita hanya butuh tempat untuk jujur. Jadi dengan saya menulis, entah itu by notes, entah itu hanya menulis beberapa kalimat yang saya rasakan maupun keresahan yang saya rasakan, meluapkan itu membuat saya juga menjadi jujur dan diri sendiri gitu teman-teman. Jadi ketika saya merasa sangat cukup dengan karya saya juga merasa sangat memahami diri saya sendiri, jadinya lebih mengenal lagi diri saya sendiri melewat tulisan yang saya tulis, cerita yang saya bangun hingga akhir tersebut. Tapi kalau media sosial teman-teman membuat kita terus membandingkan hidup diri kita kepada orang lain, terus juga takut tertinggal, takut tidak cukup baik gitu teman-teman. Menulis juga membantu kita untuk kembali mendengar suara diri sendiri. Apakah kamu sudah mengenal dirimu sendiri ataukah belum? Seperti itu teman-teman. Kadang kita menulis juga sangat bisa membantu. Tapi kalau kita berpatok dengan media sosial, memang tidak ada habisnya teman-teman. Tidak akan ada habisnya untuk kita terus membandingkan kok likes dia lebih banyak, kok komentar dia lebih banyak dibanding saya, kok dia lebih cepat viral dibanding saya. Itu tidak akan ada habisnya kalau overthinking ke sana. Kecuali teman-teman, yang kita ambil dari media sosial positifnya adalah ketika kita merasa terinspirasi oleh konten seseorang. Contoh kan di Instagram maupun TikTok itu kan banyak ya kisah-kisah atau cerita curhatan orang gitu teman-teman yang mereka luapkan di media sosial. Itu bisa jadi inspirasi buat diri kita sendiri. Oh, cerita dia relate sama kita. Oh, ini bisa menjadi patokan inspirasi saya untuk melanjutkan penulisan. Seperti itu. Tidak dengan ambil sisi negatifnya, tidak usah gitu kok. Coba bikin, apakah nanti saya juga sama akan viral sama seperti dia? Enggak gitu teman-teman. Tapi kita menjadi
memetik inspirasi dari kisah seseorang maupun konten-konten yang memang mengedukasi diri kita juga dan menginspirasi kita seperti itu, akhirnya kita bisa mengolah karya kita sendiri seperti itu, bukannya kita mengikuti ataupun plek-ketiplek sama gitu. Oke, boleh kan next slide-nya? Boleh next slide-nya, Kak? Oke, sip. Dari luka menjadi karya. Nah, teman-teman, ini salah satu kalimat yang memang pas buat diri saya sendiri. Ketika saya merasakan luka, malah outputnya dari luka tersebut menjadi karya. Kenapa sih, kok bisa sih, Kak, gitu? Sebenarnya kalau bertanya kenapa bisa luka menjadi karya, itu tergantung balik lagi ke diri kita sendiri, teman-teman. Bagaimana cara kita mengolah dan memproses luka tersebut, gitu. Apakah kita mau fokus di luka itu aja tanpa ada apa ya, insight yang positif untuk diri kita sendiri, untuk mengembangkan diri kita sendiri, atau kita mau berkembang dan kita mau menjadi sembuh dari luka itu, entah outputnya nanti bisa kalian karya tulis kalian, ataupun outputnya juga bisa misalkan kalian jadi rajin olahraga seperti itu, atau punya hobi-hobi yang seru, yang baru, yang melakukan hal-hal positif lainnya, sehingga bisa bermanfaat bagi orang lain. Semua orang juga pasti punya cerita di mana ketika mereka patah hati, ketika mereka punya tekanan akademik, ketika mereka memiliki masalah keluarga, bahkan kehilangan. Kehilangan ini bisa kehilangan orang yang kita sayang, baik dari kehilangan di dunia maupun kehilangan memang kita tidak bisa bersamanya lagi, seperti itu juga ada insecurity dan overthinking. Bagaimana cara kita mengelola semua itu, proses itu dari patah hati, tekanan dan segala macam menjadi bentuk yang positif outputnya, menjadi karya seperti itu. Contoh lagi di novel saya pribadi, yaitu novel Luka yang Terlewatkan. Seperti awal saat itu saya bilang, basicnya cerita novel Luka yang Terlewatkan itu dari cerita saya pribadi, teman-teman. Ketika saya patah hati, ketika saya merasakan keresahan yang gak bisa nih kalau didiamin aja gitu. Luka ini harus berproses, luka ini harus menjadi sembuh. Dengan outputnya, bagaimana caranya biar saya tuh puas dan cukup dengan diri saya sendiri, seperti itu. Makanya saya terinspirasi dari Bang Raditya Dika, memang panutan saya juga yang saya kagumi. Akhirnya saya berani untuk coba deh kita nulis cerita, coba deh kita bikin novel. Sebenarnya awalnya itu nulis cerita aja, teman-teman. Tapi ketika saya sudah mewujudkan bab per babnya cerita ini, itu saya didorong oleh salah satu dosen saya yang akhirnya menjadi jembatan saya dengan Detak Pustaka, yaitu Pak Robi. Sangat saya berterima kasih sekali ke Bapak karena saya bisa menjadikan cerita ini ataupun keluh kesah saya, keresahan saya, rasa luka yang saya rasakan itu menjadi sebuah karya, yaitu dalam berbentuk novel, teman-teman. Jadi ketika saat itu saya yang tadinya hanya ingin ya udah deh nulis aja, tulis cerita aja, akhirnya saya termotivasi untuk kayak kenapa nggak bikin novel ya? Kenapa nggak ini menjadikan output sebuah karya seperti itu? Akhirnya saya juga memutuskan untuk mengiyakan ajakan dan motivasi dari Bapak dosen saya yang menjadi jembatan saya terhadap Detak Pustaka. Akhirnya jadilah novel ini, terbitlah novel ini kayak gitu. Semua itu pasti bisa menjadi puisi, bisa, esai bisa, novel bisa, maupun buku refleksi, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya keresahan, tapi Kak, aku nggak mau bikin novel, aku cuma mau meluapkannya aja gitu. Bisa dengan puisi, teman-teman. Saya juga ada akun khusus untuk dimana saya meluapkan semua puisi-puisi itu. Misalkan saya sekarang merasa senang gitu, saya bisa menaruh beberapa kata atau yang ada di kepala saya maupun yang saya rasakan itu menjadi sebuah kalimat puisi, teman-teman. Itu juga bisa. Jadi teman-teman juga boleh melakukan atau mencoba untuk dari luka ini karya, teman-teman. Atau dari mood yang happy menjadi karya juga bisa, teman-teman. Jadi puisi. Dan jangan lagi yang tadi saya bilang, jangan terlalu berpatok terhadap viewers maupun like. Kalau kalian punya puisi, upload, teman-teman. Punya puisi, punya cerita, punya apapun itu yang dalam berbentuk tulisan, upload aja.
ketika kamu merasa cukup dan relatable untuk diupload seperti itu. Boleh kan slide-nya? Building your legacy. Lanjut Kak, boleh? Next slide. Nah, jangan buang keresahanmu. Karena keresahan bisa menjadi satu, ide tulisan, dua, konten bermakna, tiga, itu konsep buku, keempat, yaitu karya yang relate bagi banyak orang. Nah, teman-teman, bukan hanya matematika aja yang ada rumusnya, tapi juga menurut saya dengan kita menulis, kita menjadi penulis, ataupun kita punya ide untuk menulis, itu ada formulanya, teman-teman. Ada rumusnya, yaitu pengalaman pribadi plus refleksi plus pesan sama dengan karya yang bermakna, teman-teman. Jadi misalkan basicnya teman-teman punya pengalaman pribadi, baik dari luka maupun hal yang mungkin teman-teman rasakan, itu bisa teman-teman menjadikan plusnya refleksi. Menjadi refleksi diri, menjadi introspeksi diri juga. Balik lagi yang saya bilang, merasa cukup akan diri sendiri. Lalu juga lebih mengenal diri sendiri juga. Lalu plusnya lagi terakhir adalah pesan. Pesannya apa sih buat orang-orang yang baca tulisan teman-teman? Apakah pesannya bisa membuat apa yang mereka baca itu menjadi sebuah refleksi juga buat diri mereka sendiri, ataupun pesan itu bisa menjadi sebuah motivasi untuk orang-orang lainnya yang membaca tulisan teman-teman, seperti itu. Kalau saya pribadi, di balik novel Luka yang Terlewatkan itu pesannya adalah semoga apa yang mereka baca dengan tulisan saya, karya-karya yang mereka baca karya-karya yang mereka baca dan merasa relate, itu bisa menjadi motivasi dan juga semangat atau juga jalan keluar bagi mereka yang merasakan hal yang sama dengan saya, seperti itu. Oke, boleh kan next slide? Action plan, teman-teman. Boleh next-nya lagi, Kak? Oke. Langkah konkret untuk pemula nih, teman-teman. Aku mau kasih tips and tricks sedikit ya. Tulis tanpa edit. Kenapa sih harus tulis tanpa edit? Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau membuat cerita ataupun teman-teman ada keresahan, itu tadi tulis aja teman-teman. Karena menurut saya keresahan itu adalah suatu anugerah atau ide yang bisa kita kembangkan ke depannya. Jadi tulis dulu aja, mau jelek juga nggak apa-apa, tulis dulu aja semuanya tanpa edit satupun. Di saat itu juga, misalkan saya hari ini merasa senang ketika saya melihat banyak pepohonan di sekitar saya yang begitu rindang. Tulis aja dulu. Entah tulisan itu nanti nyambung atau enggak, tulis dulu. Lalu kedua, baru mulai dari pengalaman sendiri. Dari pengalaman itu apakah relate terhadap yang akan kita tulis, karya yang akan kita buat. Apakah bisa menjadi basic story-nya teman-teman gitu. Misalkan kan ada nih teman-teman yang beberapa, bahkan teman saya sendiri juga sempat bertanya kepada saya, gimana sih caranya biar jadi penulis, gimana sih caranya biar bisa punya cerita. Itu tadi, kalau misalkan kalian bingung harus mulai dari mana membuat sebuah cerita, itu bisa dari pengalaman diri sendiri teman-teman. Jangan pikirkan juga penilaian orang lain. Tapi nanti kalau misalkan orang lain kayak gini, gimana komentarnya? Ya nggak usah pikir, merasa cukup sama diri sendiri gitu. Apakah memang tujuannya kamu membuat cerita, kamu membuat karya itu memang buat mencukupkan atau mengenal diri sendiri, atau untuk kebanyakan hal orang lain, halayak untuk kayak harus tahu nih, harus viral nih, ya, seperti itu. Terus juga targetnya kecil dulu aja teman-teman, setiap harinya yang seperti tadi, satu ide satu notes, atau satu hari satu kalimat, atau 15 hari satu paragraf, itu juga bisa. Jadi mulailah ke hal kecil-kecil terlebih dahulu, baru nih teman-teman nanti bisa kembangkan di saat waktu teman-teman memang ada waktu yang sangat panjang untuk mulai membuat sebuah karya atau mengembangkan kembali sebuah cerita tersebut. Jadi nggak apa-apa izinkan tulisan itu jelek di awal, nanti di akhir teman-teman bisa kembangkan kembali dan juga bisa membuat inspirasi kepada teman-teman diri sendiri, seperti itu. Tipsnya menghindari burnout menulis seperti apa sih Kak? Ini adalah tips
yang saya alami dan juga saya pelajari sebelum, yaitu istirahat dari media sosial. Jadi teman-teman jangan terpacu, jangan selalu 24/7 juga buka sosial media. Lebih baik kasih ruang untuk diri sendiri beristirahat dengan damai tanpa adanya media sosial ataupun likes-likes yang memang membuat kita jadi berpikir kemana-mana gitu. Contohnya sederhana teman-teman. Teman-teman bisa misalkan di rumah aja dengan cara membuka buku yang teman-teman mau baca, ataupun teman-teman cuma ngeteh aja di rumah juga nggak apa-apa. Istirahat, benar-benar istirahat total, ambil waktu istirahat dari media sosial. Karena menurut saya ya, entah kebanyakan orang relate atau enggak, tapi menurut saya bengong itu adalah hal yang sangat emas gitu. Waktu yang sangat emas adalah bengong. Ketika bengong kita, kalau saya pribadi, kan hal-hal yang wah bener nih gitu, wah ada ide nih, wah kita bisa kayaknya cerita kayak gini seru nih gitu teman-teman. Jadi jangan berpatok pada media sosial seperti itu. Terus jangan bandingkan proses. Nah ini teman-teman, proses semua orang tuh berbeda-beda. Kita memang punya waktu yang sama 24/7, kita memang punya kegiatan dan kebutuhan yang mungkin sama, tapi kita jangan pernah membandingkan diri kita dengan proses orang lain seperti itu. Kalau misalkan orang lain punya prosesnya lebih panjang daripada kita, juga jangan terlalu dikucilkan, jangan terlalu diapat. Kita justru menjadi motivasi maupun semangat bagi orang tersebut seperti itu. Terus juga bagi saya pribadi, untuk terus berproses itu dinikmati teman-teman. Jangan ketika kita lagi proses, ketika kita lagi burnout atau apa, kayak merasa mengeluh dan merasa tidak terima. Jangan seperti itu teman-teman, karena proses itu lebih baik dinikmati daripada kita marah-marah gitu terhadap proses itu. Karena proses itu pelan-pelan teman-teman, pelan-pelan, nggak apa-apa, pelan-pelan pun it's okay gitu. Karena memang itu tadi, kita punya timingnya masing-masing, kita punya timingnya. Saya pribadi pun sebelum novel ini terbit, saya juga merasakan itu teman-teman, prosesnya yang saya kadang gamut, kadang saya juga merasa kayak aduh diterusin gak ya, maju mundur, tapi balik lagi tekad saya kuat dan saya juga memang untuk meluapkan apa yang saya resahkan, jadilah novel ini terbit seperti itu. Juga teman-teman cari circle yang suportif. Nah, buat teman-teman yang gabung ke webinar Detak Pustaka, ini sudah menjadi langkah yang bagus teman-teman, langkah yang sangat-sangat positif, dan kita di sini juga bisa sharing, saling suportif satu sama lain seperti itu. Makanya jangan pilih circle juga nih teman-teman, karena memang lingkungan itu sangat-sangat berpengaruh, lingkungan sangat berpengaruh, dan juga menulis untuk diri sendiri dulu aja, baru kita merasa kayak oh ini orang tahu, harus berdiri. Kalau misalkan kita memang baru awal, pelan-pelan dulu aja, nggak harus semua, hanya beberapa orang tahu juga nggak apa-apa. Oke, yang penting tadi balik lagi ke diri kita sendiri, apakah sudah merasa cukup atau belum, seperti itu. Terus juga fokus prosesnya bukan angkanya, seperti itu. Boleh kan next slide? Challenge nih teman-teman, aku punya challenge nih sedikit untuk teman-teman, boleh ya? Boleh ya untuk teman-teman terapkan. Jadi tantangan dari aku, challenge dari aku yaitu hari ini, setiap harinya, 7 hari ya, 7 hari bukan not handphone, tulis satu keresahan, ubah menjadi satu paragraf refleksi, oke? Teman-teman bisa mulai dari challenge ini tuh nanti juga ke depannya bisa pelan-pelan secara konsisten untuk proses teman-teman, untuk proses karya teman-teman sendiri. Jadi challenge ini sebenarnya juga menantang untuk diri kita sendiri. Bisa nggak sih kita nggak usah mikirin likes, bisa nggak sih kita nggak usah mikirin terlalu berfokus kepada komentar, engagement, dan lain-lain gitu. Karena challenge ini juga sangat berpengaruh perlahan-lahan untuk proses kita sendiri, seperti itu. Teman-teman kalau misalkan sudah ada yang sampai 7 hari menulis dari yang tadinya satu kalimat aja, satu tulisan menjadi satu paragraf, itu boleh tag ke aku maupun dari tag ke Instagram Detak Pustaka. Karena memang tidak perlu bagus teman-teman, kita menulis tidak perlu bagus, yang penting kita mulai dulu aja.
ya. Yang penting mulai dulu aja. Seperti itu. Jangan lupa ya teman-teman. Boleh coba challenge-nya karena ini juga untuk ya, langkah awal lah untuk teman-teman semuanya. Seperti itu. Boleh kan next slide-nya? Oke, baik teman-teman. Sebelum saya menutup, saya punya sedikit kalimat untuk memotivasi dan juga memotivasi diri saya sendiri, yaitu validasi terbesar bukan saat tulisan kamu ramai, tapi saat tulisanmu berhasil menyelamatkan diri kamu sendiri dan mungkin juga orang lain, teman-teman. Jadi balik lagi seperti di awal, mulai dulu aja, jangan ragu, jangan terasa bimbang maupun overthinking ya teman-teman. Mulai dulu aja perlahan, pelan-pelan, nikmati prosesnya dan baru kita bisa sukses bareng-bareng, suportif bareng-bareng. Seperti itu. Terima kasih. Balik lagi ke Kanosa ya. Oke, terima kasih Kak Zahra. Boleh banget dong teman-teman tepuk tangan online-nya untuk Kak Zahra pemateri kita di sore hari ini. Oke, daging banget ya, banyak insight. Ini menurut Nosa sangat bahasa bayi dan mudah dimengerti dan juga bisa diterapkan untuk teman-teman semuanya. Oke, tapi sebelum masuk ke sesi tanya jawab, wah ini belum apa-apa udah ada yang raise hand nih Kak Zahra. Kalian nih sangat semangat sekali ya teman-teman. Nah, oke, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ya Kak Zara, di sini Nosa akan memberikan informasi kepada teman-teman peserta lainnya. Jadi selain teman-teman di sini di webinar gratis ini ya tentunya, selain mendapatkan materi, ilmu dari pemateri kita, di sini juga akan ada beberapa informasi. Tapi kali ini Nosa tidak sendirian, di sini Nosa akan ditemani oleh rekan Nosa ya. Nosa panggil dulu di sini. Halo Kak Salsa, apakah udah ada di room Jimit? Boleh teman-teman panitia di... Oke, nah udah cantik sekali nih ya rekan Nosa di sini. Jadi di sini Kak Salsa akan memberikan informasi untuk teman-teman peserta lainnya. Oke, dipersilahkan Kak Salsa. Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Cukup luar biasa sekali ya antusiasnya dari author development pada hari ini Kak Nosa. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsa. Saya merupakan salah satu admin dari penerbit HAS, yang mana penerbit HAS ini adalah salah satu anak usaha dari Detak Pustaka, teman-teman. Mungkin ada yang sudah tahu atau sudah mendengar tentang penerbit HAS. Oke. Untuk slide-nya mungkin apakah sudah siap, Kak? Oke, teman-teman. Jadi bisa dilihat di slide yang sedang ditayangkan pada saat ini, teman-teman, untuk penerbit HAS bulan ini ada promo yang sangat menarik, yaitu promo bulan pendidikan. Jadi di promo bulan pendidikan, teman-teman bisa mendapatkan harga yang cukup ramah di kantong dan teman-teman sudah bisa menerbitkan bukunya. Di antara promo kami, kami untuk penerbitan kami akan menyediakan beberapa paket terbit teman-teman dan cukup beragam, bisa untuk naskah KTI dan naskah non KTI. Di antara penawaran yang dapat kami berikan kepada teman-teman yang akan menerbitkan buku, diantaranya ada gratis DPSBN atau ISBN dan juga Haki, kemudian akan sudah include layout buku, desain cover, dan juga konversi serta editing. Teman-teman nanti setelah buku terbit juga akan mendapatkan gratis poster promosi serta royalti sebesar 15% kepada penulis yang menerbitkan buku di kami. Dan juga akan free 15 eksemplar dalam satu paketnya, seperti itu. Mungkin next slide. Dan teman-teman semuanya, FYI, penerbitan kami ini cukup ramah untuk para pemula ya. Mungkin buat teman-teman yang hadir di sini, yang sudah menerima materi dari Kak Fatimah, tadi mendengarkan bahwa kalau untuk menerbitkan
bagi pemula itu tidak perlu khawatir, tidak perlu terlalu khawatir apakah tulisan saya sudah bagus atau nanti mungkin banyak salah atau banyak tipe atau redaksi katanya baik. Nah, teman-teman bisa memilih penerbit khas sebagai penerbit untuk menerbitkan buku perdana, mungkin untuk menerbitkan buku perdana. Teman-teman yang ragu-ragu bisa langsung hubungi kami. Karena kami memiliki editor yang sudah bersertifikat BNSP, teman-teman. Editor kami cukup kompeten dan bersertifikat resmi dan peluang lolos ISBN yang cukup besar. Gitu. Jadi teman-teman nanti yang mungkin naskahnya masih perlu perbaikan akan kami bantu mulai dari perbaikan dalam hal PUEBI atau EYD atau mungkin redaksi kata. Editor kami pun juga akan memberikan rekomendasi-rekomendasi alur atau ide yang mungkin bisa menjadi salah satu jalan keluar teman-teman yang sedang stuck dalam penulisan bukunya. Kemudian kami juga menawarkan layanan after sales, diantaranya adalah webinar nasional. Teman-teman akan berkesempatan untuk menjadi salah satu pematerinya dan juga salah satu narasumber dari podcast Kataloka akan berkesempatan pula untuk kami liput dalam artikel media kami dan juga akan masuk dalam katalog pengadaan program pengadaan buku kami. Seperti itu, teman-teman. Mungkin selanjutnya, Kak. Oke, mungkin buat teman-teman yang mau konsultasi terlebih dahulu untuk menerbitkan bukunya, dapat menghubungi kami dan tanya-tanya terlebih dahulu tidak apa-apa di nomor 0812 1765 6227. Mungkin itu saja dari saya, Kanasa. Saya kembalikan kepada Kanasa. Terima kasih, teman-teman. Oke, terima kasih Kak Salsa. Jadi teman-teman di sini yang pengen banget nih seperti Kak Zahra yang mungkin awal-awal teman-teman ragu untuk menerbitkan naskahnya atau karya teman-teman, bisa banget nanti konsultasi dengan Kak Salsa ya teman-teman di nomor yang sudah dicantumin oleh panitia, bisa banget langsung di SS dan mendapatkan promo di bulan ini seperti itu. Oke, bisa lanjut ya di sini teman-teman. Kita akan lanjut di sesi tanya jawab. Di sini Nosa akan memberikan 3 kesempatan untuk para peserta bertanya langsung kepada Kak Zahra di sini. Oke, di sini udah ada beberapa yang sudah raise hand. Dan di sini Nosa akan mengutamakan yang open mic dan juga on cam terutama. Seperti itu. Jadi biar bisa langsung ngobrol langsung ya sama Kak Zahra ya nantinya. Dan Nosa membatasi untuk setiap penanya bertanya 1 pertanyaan ya teman-teman. Jadi di sini kesempatannya untuk 3 peserta dan setiap peserta bolehnya hanya bertanya 1 kali pertanyaan saja. Oke, udah siap Kak Zahra ngobrol langsung dengan teman-teman peserta sore hari ini? Oke, mantap. Di sini sudah ada, sebentar, Nosa lihat dulu ya di layar Nosa. Oke, di sini ada Kak Muhammad nih, Kak Muhammad Abdullah. Apakah bisa open mic, Kak Muhammad? Baik, izin Kak. Ya, halo. Boleh memperkenalkan diri, terus dari kota mana? Baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Al-Fatih. Terus saya berasal dari kota Jambi. Dan saya sekarang masih adalah seorang mahasiswa baru semester 2 di program studi teknik kimia. Oke, mantap sekali. Ini Nosa manggilnya siapa nih, Kak Muhammad? Fatih. Oke, Kak Fatih ya. Boleh langsung ditanyakan kepada Kak Zahra ya, Kak Fatih. Baik. Sebelumnya Kak Zahra, kalau dari pertanyaan Fatih, sebelumnya terima kasih Kak Zahra udah menjadi pemateri. Lalu materi yang dibagikan juga bagus menurut Fatih karena sangat daging sekali, benar sekali tadi. Lalu dari pertanyaan Fatih itu terkadang saat kita ingin menulis itu selalu saja ada namanya watermark gitu kan. Nah, untuk pada materi dari kakak tadi itu ada namanya journaling kan. Nah, berarti penasaran tuh Kak, untuk journaling ini tuh kita tuh kan mencari suatu referensi gitu kan Kak, bisa dari media sosial ataupun lewat pembacaan buku gitu Kak.
Nah, kalau dari saya sendiri itu ingin bertanya, kalau untuk mencari referensi itu yang paling bagus itu bagaimana, Kak? Ataupun caranya yang bagus itu bagaimana sehingga kita itu bisa melanjutkan untuk penulisan kita tadi, Kak. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Kak Fatih. Bisa langsung dijawab Kak Zahra. Oke, baik, salam kenal Kak Fatih. Pertanyaannya bagus sebenarnya, bagaimana caranya juga menghadapi writer's block dan juga melanjutkan journaling tersebut seperti apa. Mungkin aku jawabnya sesuai dengan pengalaman aku pribadi dan aku yang juga step by step yang aku rasakan seperti itu ya. Jadi gini Kak, waktu penulisan memang pasti sempat kita yang namanya ada writer's block atau kita mentok nih, ceritanya mau dibawa kemana sih gitu alurnya. Terus kita juga burn out misalkan. Itu balik lagi ke tujuannya sebenarnya. Kalau aku pribadi memang pada saat merasakan writer's block itu aku juga jeda diri aku sendiri untuk coba jangan nulis dulu, coba resapi dulu tujuannya apa, dan lalu setelah itu juga mungkin ada faktor eksternal yang bisa membantu balik lagi semangat diri untuk nulis juga, seperti misalkan kalau aku pribadi dengan mendengarkan lagu yang relate atau enggak musik yang relate, biar bisa menjadi tujuan baru nih untuk kita terus semangat dan lanjutin ceritanya. Terus juga untuk journaling, aku sendiri itu yang sempat tadi aku juga bilang, aku tuh nulis setiap mau tidur gitu. Jadi apapun yang saya rasakan, saya tulis gitu aja. Balik lagi, tulis dulu aja, nggak perlu harus bagus. Jadi nanti ketika sudah nulis dulu aja, dan baru nih ada waktu untuk kita susun kembali kalimat demi kalimat menjadi paragraf yang bagus, baru kita rapihkan, evaluasi diri lagi. Seperti itu. Baik, Kak. Terima kasih banyak, Kak, atas informasinya, Kak. Oke, terima kasih Kak Fatih atas pertanyaannya. Kita next ke penanya kedua ya. Di layar Nosa di sini ada yang on cam juga. Di sini ada Kak Fatih Usama. Tadi Fatih, sekarang Fatih ya. Oke, kita sapa dulu. Halo Kak Fatih. Halo Kak Nosa. Oke, boleh perkenalan Kak Fatih. Dari mana nih? Oh ya, kenalin teman-teman, aku panggilannya Usama Kak sebenarnya. Oh, sekarang Usama ya. Oke. Aku dari Lampung, tapi sekarang lagi di Pamulang, lagi domisili Pamulang. Gitu. Jangan-jangan satu universitas nih sama pemateri kita nih. Enggak. Beda. Oke, Aku boleh nggak langsung kuliah. ditanyakan Kak Usama. Oke, baik. Terima kasih Kak Nosa. Tadi ini banget ya, insightful banget materinya. Terus ada satu yang menarik banget buat aku Kak, di bagian ketika bahasan mengelola ide. Nah, aku pertanyaan kepada Kak Zahra, gimana sih Kak Zahra sendiri mengembangkan sebuah ide yang sudah ditulis gitu? Atau ada nggak ide yang akhirnya nggak jadi untuk ditulis? Keresahan-keresahan yang nggak jadi untuk ditulis atau susah ditulis gitu. Gimana caranya kita untuk mengatasi hal tersebut? Itu aja sih Kak pertanyaanku Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Usama. Boleh langsung dijawab Kak Zara. Oke, langsung izin jawab ya teman-teman. Jadi bagaimana sih cara mengembangkan idenya gitu? Kalau saya pribadi mengembangkan idenya ya itu tadi balik sejenak untuk meluangkan waktu, memang khusus meluangkan waktu untuk mengembangkan suatu ide, atau yang udah saya tulis keresahannya, lalu saya coba untuk kembangkannya bagaimana alurnya dari yang tulisan awal menjadi satu paragraf yang baik gitu. Seperti misalkan ada faktor eksternalnya, bagaimana saya bisa ngerti tujuannya apa, kalau juga saya bisa
mengalirkan aliran cerita ini menjadi satu persatu gitu biar nyambung seperti itu. Biasanya sih mencari inspirasi juga sih, kayak misalkan baca-baca novel dari orang-orang gitu, atau enggak misalkan ada dengar sebuah cerita seseorang gitu yang lagi curhat entah di sosial media juga, itu bisa menjadi insight baru buat saya dan inspirasi juga buat saya gitu. Jadi tidak semerta-merta ketika mengembangkan ide tuh berpatok dengan tulisan yang sudah kita tulis aja, enggak juga, tapi juga kita mencari inspirasi di luar sana yang bikin kita menjadi, oh iya kayaknya cerita seperti ini lebih nyambung deh, atau enggak dibikin menjadi cerita yang lebih menarik lagi menurut aku seperti ini, tapi juga tidak di luar jalur tujuan kita sendiri seperti itu, tidak di luar dari jalur di mana kita tujuannya untuk apa dan juga ceritanya nih bagaimana seperti itu. Mungkin bikin kerangkanya terlebih dahulu sih menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih Kak Zara. Seperti itu ya, Kak Usama ya. Ya Kak, terima kasih. Oke, next kita lanjut setelah kita mendengarkan pertanyaan dari Gen Z ya di sini. Di sini ada, nah ini ada Pak Mukhlis Rustam nih. Nah, halo Pak Mukhlis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Pak, boleh perkenalan, terus nanti pertanyaannya satu saja ya Pak Mukhlis ya. Ya, singkat saja pertanyaan perkenalan. Saya old generation ya. Saya bangga dengan karya Fatimah yang masih muda, masih kuliah, punya karya. Kebetulan juga ini sebagai pembukaan juga. Saya baru 3 hari yang lalu, sesuai dengan tema yang hari ini Kak Zahra buat, mungkin akan menjadi berlanjut lagi proses penulisan, sinopsis sama bab 1. Judulnya tulisanku masuk penghancur kertas. Jadi ini satu kisah juga yang berkaitan dengan pengalaman. Tadi kan ada pengalaman dengan refleksi dan pesan ya, menjadi karya bermakna. Nah, persoalannya sebagai seorang penulis dengan dunia media sosial, tadi kan kita tidak perlu menghiraukan rating like-nya tadi kan. Tapi kita tidak pada posisi ini hanya mencari bagaimana tipsnya ya. Kita lebih banyak reaktif daripada refleksi. Nah, persoalan itu sebagai penulis, apalagi mungkin saya pemula, bagaimana merefleksikan ya. Karena pada dasarnya kan orang perlu validasi. Untuk menjadikan karya yang bermakna, kita kadang-kadang down, jadi reaktif daripada refleksi. Itu aja sih pertanyaan saya. Oke, terima kasih Pak Mukhlis. Ini adalah peserta yang sangat beragam ya di sini Kak Zara. Jadi membuktikan kalau literasi di Indonesia ini bersama dengan Data Pustaka kita tidak akan padam gitu. Ini buktinya semua generasi mengikuti webinar pada kali ini. Boleh langsung dijawab Kak Zara. Untuk Pak Mukhlis, sebelumnya terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dan juga saya juga berterima kasih sudah bertanya. Izin menjawabnya juga terkait pengalaman saya pribadi ya Pak, karena ketika saya menulis proses novel saya sendiri itu, memang kita sebagai penulis pasti ada juga rasa butuh divalidasi, bagaimana ceritanya bagus, bagaimana memang sudah konsisten atau belum, apakah alur ceritanya memang benar. Mungkin terkait hal tersebut menurut saya apalagi bagi penulis pemula, saya juga termasuk pemula Pak, bisa bisa punya mentor sendiri Pak, seperti itu. Kita ada mentor yang memang bisa membantu kita, yang suportif sama kita, yang bisa mengoreksi kita atau bahkan mengevaluasi diri kita sendiri gitu. Jadi selain dari diri kita sendiri juga kita suka ataupun punya gitu yang namanya mentor yang bisa kita ajak diskusi bareng, yang bisa kita saling membantu untuk
mengembangkan cerita ini seperti apa. Seperti itu sih kalau pengalaman saya pribadi. Dan juga dari media sosial mungkin inspirasi sih Pak, lebih ke inspirasi dari media sosial konten-konten siapa aja nih yang membuat kita akhirnya bisa melanjutkan cerita kita dan bermakna, membuat makna dalam cerita kita sendiri seperti itu. Terima kasih jawaban yang mengena. Oke, terima kasih Pak Mulis. Terima kasih juga untuk Kak Zara sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Oke, teman-teman, sesi tanya jawab sudah selesai. Jadi sebelum closing statement dari pemateri kita sore hari ini, mungkin teman-teman di sini bisa banget untuk nemenin Nosa dan Kak Zara untuk open cam ya, karena kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Oke, Kak Nosa kasih waktu 30 detik ya untuk menghidupkan kameranya. Nah, oke. Oke, di sini Nosa tidak sendirian. Di sini akan ada Kak Iva yang akan memandu sesi dokumentasi ini. Untuk Kak Iva boleh diambil alih. Oke, sebentar ya Kak Nosa. Sebentar, saya ganti dulu settingnya supaya semua orang bisa kelihatan. Oke. Oke, selamat sore teman-teman. Untuk dokumentasi akan saya pandu pada hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, kita dokumentasi satu kali lagi ya teman-teman. Sebentar, yang ini saya save dulu. Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Kanosa. Oke, terima kasih Kak Iva ya sudah memandu sesi dokumentasi. Oke, teman-teman, kita sudah beralih ke sesi closing statement dari Kak Zahra mengenai webinar pada sore hari ini atau mungkin pesan-pesan untuk teman-teman peserta semuanya. Dipersilahkan Kak Zahra. Baik, terima kasih Kak Nosa dan teman-teman semuanya. Saya mengucapkan terima kasih atas waktunya yang sudah hadir dan juga sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan materi yang saya sampaikan, juga pengalaman yang saya ceritakan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik dan menjadi motivasi bagi teman-teman, baik para pemula ingin menjadi penulis maupun yang udah benar-benar menjadi penulis dan ingin terus konsisten menjadi seorang penulis. Juga saya sangat mengapresiasi. Semoga kelak kita semua bisa menjadi penulis yang hebat, yang sukses, dan juga bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih semuanya. Balik lagi ke tanya, jangan lupa ikuti challenge-nya 7 hari nulis dengan random lalu menjadikan satu paragraf. Itu semoga bisa membantu teman-teman yang lagi ngestak ataupun menjadi jalan untuk teman-teman menjadi seorang penulis juga. Seperti itu. Terima kasih Data Pustaka. Oke, terima kasih Kak Zahra. Boleh banget reaction tepuk tangannya teman-teman, tepuk tangan online untuk Kak Zahra yang sudah sekeren ini ya di sore hari ini. Oke, jadi sesuai dengan pesan dari Kak Zahra barusan, teman-teman boleh banget untuk tag penerbit HAS ya, Halo Adil Sejahtera, dan Data Pustaka, juga Instagram Kak Zahra mengenai challenge yang diberikan oleh Kak Zahra selama 7 hari. Nah, di sini kita ingin membuktikan nih mana-mana yang ingin emang benar-benar bisa memberikan apa ya, karya terbaiknya lah. Jadi kita tidak membutuhkan hal-hal yang sempurna ya teman-teman. Kita cukup berani untuk memulai dari hal-hal sederhana seperti itu. Oke, tidak terasa ya kita sudah berada di ujung webinar hari ini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber kita yaitu Kak Fatimah Zahra yang telah membagikan ilmu
pengalaman dan perspektif yang sangat bermakna dalam webinar kali ini yang bertajuk satu tulisan berjuta validasi cara berhenti mengejar likes dan mulai membangun arti. Jadi teman-teman, semoga dari diskusi kita hari ini kita belajar bahwa tulisan yang baik tidak selalu harus ramai dipuji, tetapi mampu meninggalkan makna, menghadirkan dampak dan menjadi ruang yang jujur bagi diri sendiri maupun orang lain. Terima kasih juga kepada seluruh peserta nih ya yang konsisten dari angka 70 ini malah sampai akhir ada angka 58 ya teman-teman, yang telah mengikuti acara ini dengan antusias dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi bekal untuk terus berkarya, menulis dengan tulus dan tidak lagi menjadikan validasi sebagai tujuan utama. Saya selaku moderator Ayu Nosa, mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan maupun kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar dan ruang belajar yang lainnya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat beraktivitas kembali. Happy weekend ya semuanya.